Muhammad Fikri Al-Majid Munti. Saya telah sampai di salah satu toko yang berada di Kota Medan. Di sini saya sedang bersama Mbak siapa nih kalau boleh tahu, kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dev Prasasti. Saya adalah salah satu penanggung jawab atau bisa disebut juga manajer di toko produk baju anak ini. Disclaimer dulu ya sebelumnya. Aku izin kenalin dulu ya toko kita ini. Toko kita ini namanya Tiny Soul. Dia menjual baju-baju anak Korean style. Jadi model-modelnya itu model-model Korean style, tapi khusus untuk anak-anak. Jadi kalau untuk penjualan sendiri nih, jualnya di mana nih kira-kira? Kalau kita penjualan ada hampir seluruh e-commerce sih. Jadi barang-barang ini kira-kira diambil dari mana sih sebenarnya Mbak Dewi? Untuk barang itu kita punya supplier ya. Jadi supplier itu kasih pilihan kita. Jadi kan supplier ini ibaratnya gudang besarnya lah gitu lah. Nomor satu ada kita tuh ada cabang-cabangnya lagi yang ngambil ke dia gitu. Jadi kita supplier itu kasih pilihan produk-produknya yang mau diambil untuk kita gitu, yang mau kita beli gitu. Nanti dia kasih pilihan lalu kita pilih. Sama kayak kita belanja juga di toko atau di e-commerce kayak gitu juga sistemnya, cuman kita lebih orang kedua dari si supplier ini. Apakah ada pemeriksaan kualitas barang sebelum kita terima di sini? Kalau cat-cat gitu-gitu? Oh ada, tentunya pasti ada. Setelah kita memilih barangnya, pasti supplier kan kirim tuh barang semua ke kita kan. Lalu barang yang udah dikirim kita bongkar, kita buka lagi nih, kita buka kan, kita periksa satu-satu ada nggak barang reject, karena nggak mungkin kan kita jual barang reject. Nah setelah barang reject ini juga bisa kita kembalikan ke supplier karena salah satu bentuk tanggung jawab dari supplier inilah. Jadi barang baru itu dicatat dalam persediaan atau dimasukkan ke Excel atau gimana tuh? Nah untuk sistem itu kita stok itu waktu awal datang kita pasti catat manual dulu sih, kita catat manual. Setelah tersusun rapi di kertas manual itu yang kita catat semuanya, baru kita masukin ke aplikasi, ada aplikasinya. Kalau untuk penyimpanan barang, apakah memiliki gudang? Pastinya tentu dong. Nah, kan telah memiliki gudang nih, apakah penyimpanannya udah sesuai nih dengan ukuran, jenis, stok, atau gimana tuh? Kalau untuk penyimpanan itu memang pasti ada kan. Kita itu pakai rak sih, rak yang memudahkan kita untuk susun barangnya. Jadi kan setiap baju itu punya nama tuh. Misalnya kasih contoh ya. Oke. Ada kode unik SKU atau labelnya lah gitu ya, label nama ya? Nama sih namanya. Label nama, nama produknya. Kayak produk ini namanya G1 Top. Jadi nanti G1 Top ini pasti disusun di rak, dia sesuai ukuran dia. Dari atas tuh yang terkecil, nah, baru sampai bawah-bawah paling besar. Jadi si G1 Top ini kayak gitu. Ini contohnya produknya itu pakai nama kita. Oke. Kalau misalnya stok tadi tuh, kalau misalnya dari e-commerce sendiri, dia kalau ntar mau habis dia bakal ngasih tahu nih ya? Iya. Jadi e-commerce tuh kasih tahu peringatan gitu, kayak peringatan stok yang mau habis. Perlu repot-repot kita pantau stok, kita cek stok manual lah ya gitu. Tapi sebenarnya itu bagus juga sih kalau kadang kan kita kan ada juga pembeli yang melalui Instagram. Jadi dia nggak melalui e-commerce. Jadi kayak atau melalui WhatsApp gitu ya kan. Jadi juga karena itu kan nggak, kita kurang stoknya berarti manual juga dong berarti kita kan. Nah jadi perlu pengecekan ulang lah sebenarnya. Itu kalau misalnya mengecek itu menggunakan aplikasi, spreadsheet atau metode manual? Nggak pakai aplikasi, kita ada aplikasinya. Ada aplikasinya berarti ya. Atau bisa juga sih kita pakai Excel juga ada, kita cuma di e-commerce tuh juga ada dia tercatat stok-stoknya. Jadi berarti untuk memutuskan kalau untuk memesan kembali ke supplier itu tunggu produknya mana nih, produk yang mau habis gitu lah ya? Ya, atau kita cek lagi. Kayak tadi saya bilang, misal si G1 Top ini banyak peminatnya, cuman barangnya cepet kali habis kan. Yaudah kita pesan lagi ke supplier. Nah, jadi gimana tuh komunikasi dengan supplier tentang pesanan ulangnya? Kan kalau si supplier ini pasti selalu ada sih barang. Selalu ready lah ya? Iya, selalu ready. Kita ya tinggal bilang aja gitu, kita mau pesen kayak awal. Jadi selama menjadi manajer di toko ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam toko ini dalam mengelola persediaan barang nih? Kalau tantangan terbesar tuh sebenarnya sih kompetitor bagi saya. Kompetitor karena kan kita ya baju anak ya banyak kali yang jualan. Iya banyak ya. Harga miring juga ya. Nah harga kita ini kalau harga dia bisa dibilang apa ya, menengah ke atas. Jadi ya banyak juga pesaing-pesaing tuh yang harganya di bawah. Cuman kualitasnya. Nah, cuman kan kita nggak mau kalah saing juga, kita pasti pakai itulah salah satunya promosi tadi itu kita kencengin. Dari live juga kita ada live iklan juga itu pasti sih. Oke, sekian itu aja pertanyaan yang bisa saya dapat sampaikan tentang persediaan stok barang dari Tiny Soul. Terima kasih kepada Mbak Dewi telah meluangkan waktunya. Itu aja, saya kembalikan kepada moderator.
Nah, selanjutnya nih saya kembalikan kepada teman saya yang akan menjelaskan tentang flowchart pada toko Tinysul ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart, yang mana flowchart ini tentang sistem persediaan. Dimulai dari karyawan mengecek barang di gudang, lalu membuat daftar pesanan barang sebanyak 3 rangkap, 2 untuk manajer dan 1 sebagai pertinggal. Setelah itu, manajer memberikan 1 daftar pesanan ke supplier dan 1 lagi sebagai pertinggal. Supplier lalu menyiapkan barang dan melakukan transaksi serta membuat faktur. Lalu faktur dibuat rangkap 2, 1 untuk manajer dan 1 untuk pertinggal. Manajer selanjutnya memeriksa barang dan mencatat pesanan tersebut serta membuat laporan. Dan selesai. Baiklah, itu tadi flowchart yang akan dibuat pada sistem persediaan. Nah, di sini saya akan melakukan analisis mengenai pengendalian internal yang ada di toko baju anak yaitu bernama Tinysul. Nah, yang pertama itu saya menganalisis tentang lingkungan pengendalian. Nah, dalam pengendalian ini, dalam toko itu sudah mencakup atau struktur yang sudah sesuai dengan pengendalian internal yang telah dilakukannya. Di mana pertama itu perusahaan dia melakukan cadangan budaya atau sistem yang sudah melakukannya itu dengan benar dan sesuai ataupun efisien. Nah, terus dalam organisasi atau strukturnya dalam penjualan itu seperti Shopee, Lazada, atau yang lainnya itu sudah sesuai dengan sistemnya atau dalam pengendalian itu sudah akurat gitu. Kemudian dalam kegiatan pengendalian itu sendiri langkah-langkahnya yang sudah diambil gambarnya itu sudah benar gitu kan. Seperti misalkan seperti pencatatan. Nah, jadi dalam toko itu sendiri pencatatannya itu dilakukan secara manual gitu, melalui buku yang dilakukan oleh si manajernya. Kemudian si manajernya itu mengirimkannya kepada si pemiliknya seperti itulah yang melakukannya itu di Excel. Kemudian kalau dalam pengendalian itu sudah dilakukan dengan benar, misalnya itu pembelian itu dilakukan seperti si karyawan melakukan flat screening yang ada di Shopee. Terus kalau persediaannya itu dilakukan oleh si manajer, dan si manajer lah yang melakukan persediaan itu yang ada di stok gudang. Kemudian ada nggak si resiko yang ada di toko ini dalam pengiriman? Nah, tentu saja ada. Yang pertama itu dalam sistem pengiriman. Tentu saja kan pasti ada kayak keterlambatan pengiriman. Nah, itu pasti resikonya kan si customernya kan dalam Shopee, misalnya saya contohkan dalam Shopee. Nah, itu kan ada bintang yang dilakukan untuk di tokonya. Tentu kalau pengiriman itu keterlambatan, maka si customer itu mengatakan itu dengan nilai yang rendah gitu, mengapakan si toko ini. Kemudian pengawasan rutinnya itu juga ada, misalnya kan si pemilik ini mengecek stok barang atau stok yang ada di gudang atau persediaannya itu masih ada atau tidaknya. Kemudian kalau kelebihannya itu dalam sistemnya itu sudah benar dan sudah akurat yang sudah saya jelaskan yang pertama tadi. Dan kepuasan pelanggannya itu jika dilakukan dengan benar, maka ya sudah efisien gitu. Kemudian kalau kekurangannya, nah jadi kekurangan dalam setiap toko dan usaha itu tentunya pasti ada, nggak mungkin nggak ada yang usaha UMKM. Misalnya ini ada suatu kejadian yang pernah saya apakan di dalam toko ini yang saya pertanyakan, yang dimana misalnya kan di dalam stok barang yang ada Shopee itu nggak ada, tetapi di dalam stok gudangnya di dalam Shopee-nya itu ada, tetapi di stok barang Shopee gudangnya itu nggak ada. Maka jika si manajer ini melakukan refund atau mengganti barang dengan harga yang sama, itulah sering kejadian yang ada di dalam toko ini yang sering melakukannya, maka dilakukanlah refundnya. Kemudian untuk saran yang saya berikan untuk toko ini, misalnya tuh kayak pastinya kan setiap kekurangan pasti ada kayak kelebihannya, maka kalau saran saya lakukanlah seperti pelatihan atau pembelajaran untuk karyawannya agar tidak terulang atau tidak terjadi lagi dalam toko ini. Kemudian kalau dalam sistem flowchart itu sendiri sudah lakukan dengan baik. Nah, dalam hal ini, dalam produk ini yang penting dalam toko ini tuh si manajer, dan manajer tuh yang melakukan semuanya. Si pemilik hanya untuk meng-ACC persediaan barang untuk return ke supplier gitu kan. Maka dari situlah si pemilik ini juga melakukan si ACC itu tadi untuk melakukan ke suppliernya juga, tapi si manajer duluan yang mengapakannya. Kemudian kalau untuk yang langkah-langkah flowchartnya itu untuk penanggung jawab apapun untuk suppliernya itu sudah dilakukan dengan benar dan sudah akurat ataupun sudah efisien.
Baik, begitulah analisis yang telah kami lakukan dan toko ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, itu tadi hasil dari mini riset yang telah kami buat. Sampai jumpa lagi. Bye!